nanya bagaimana caranya melupakan trauma masa kecil. Gitu. Dalam otak tuh. Ya. Untuk trauma masa kecil, bukan trauma setelah menikah kan, alhamdulillah. Trauma masa kecil. Alhamdulillah ya. Baik Pak Heri, terima kasih pertanyaannya ya. Trauma masa kecil itu bisa menghambat kesuksesan sebetulnya. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman itu yang ada di otak, memorinya terikat kuat di memori otak, di sambungan neuronnya. Kenapa? Karena ada emosi yang mengikatnya. Ya. Makanya kadang-kadang trauma itu menghambat. Kenapa? Karena dia suka memberi informasi juga jalan ke badan sini. Gitu. Tergantung traumanya apa. Ya, yang gampang saja, misalnya trauma dia lihat ondel-ondel misalnya gitu. Ya, ini yang paling gampang nih dan paling sering terjadi. Anak kecil lihat ondel-ondel trauma gitu. Ya, itu bisa mengganggu. Mengganggunya apa? Dia nggak mau lewat jalan itu, padahal jalan itu adalah jalan utama. Kenapa? Dia trauma di jalan utama itu, dia pertama kali lihat ondel-ondel dan membuat dia takut. Nah, itu namanya mengganggu ya kita punya kesuksesan, mengganggu potensi diri. Kenapa kan? Jadi anak itu setiap mau jalan dia lebih baik muter jalan kampung. Nah, itu bahayanya trauma. Ya. Atau trauma-trauma yang lain misalnya, ada orang ada namanya trauma pemahaman keuangan. Ada anak kalau dari kecil dikasih tahu ayahnya, ya, orang kaya itu orang serakah. Wah, itu bisa masuk ke sini nih, bisa masuk ke bawah sadarnya. Atau kalimat-kalimat itu kalau orang yang punya rumah itu pasti korupsi. Wah, itu masuk di situ. Apa yang terjadi sampai besar, ya, trauma-trauma itu membawa pesan ke badan. Akhirnya tidak bisa punya rumah besar dan tidak bisa kaya. Itu sering banget itu. Itu sering sekali. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya adalah ada dua teknik. Ada teknik menterapi diri sendiri, itu makanya disebut self therapy. Ada juga bantuan orang lain. Ya, tentu kalau kita menterapi diri sendiri, itu dengan teknik kalimat-kalimat seperti tadi. Cuman kita lebih menzoomkan apa yang mau kita lepaskan perasaan itu. Misalnya kita ingat lagi. Kita ingat ya, udah besar terus ingat. Ya Allah, saya ingat lagi, ya Allah, saya takut sama ondel-ondel. Ya Allah, angkat takutku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna raji'un. La haula wa la quwata illa billahil azim. Dan itu ulang-ulang. Tetapi tetap harus diakui dulu. Supaya apa? Supaya, kenapa kita mengaku? Pada saat kita mengaku, memori di otak yang tentang ondel-ondel tadi, ya, itu akan diberi jalan oksigen ke situ. Sehingga memori yang tentang ondel-ondel mulai terilis dia punya emosi. Ya. Tapi ingat, ya, pada saat kita merilis emosi kita terhadap suatu peristiwa, peristiwa itu tetap diingat, hanya tidak takut lagi. Artinya orang yang sudah merilis ketakutan ondel-ondel itu pas dia lihat ondel-ondel ya biasa aja. Ingat sih dulu gue takut, sekarang sih gue nggak takut lagi. Nah itu. Nah, itu kalau bisa self therapy. Jadi pada saat teknik self therapy adalah mengakui memori apa yang sedang diingat. Ya Allah, saya ingat lagi, ya Allah, saya dipukul oleh ayahku, ya Allah. Angkat marahku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus, kalau perlu menangis, ya, karena dengan menangis juga salah satu teknik merilis kepenatan, kemarahan, dan sebagainya yang ada di otak. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah mencoba sendiri, tapi juga masih belum sanggup karena trauma itu terlalu berat, nah ini perlu bantuan orang lain. Perlu bantuan tenaga psikolog, perlu bantuan tenaga konsultan, perlu bantuan ahli hipnoterapis untuk membantu orang-orang yang sulit menterapi dirinya sendiri. Jadi kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Ya. Terima kasih sama-sama Bu. Iya, itu berarti titipan pertanyaan dari Bu Oka ya, Bu Oka ya. Tapi ya, sambil menunggu ya, ini manusia ini adalah magnet dan setiap detik peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Jadi kalau kita sedih, nanti kita akan tarik peristiwa sedih. Kalau kita marah akan ditarik peristiwa marah. Kalau kita senang akan ditarik peristiwa senang. Ya, karena itu tadi tarikan ini. Makanya disebut ini LOA nih, Law of Attraction, hukum daya tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Kalau sifat kita takut akan ditarik semua orang ya ketakutannya itu sendiri. Makanya kita cepat-cepat rubah. Teknik terbagus atau termutakhir dan terajaib itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman kita jarang menggunakan itu. Kita hanya musibah besar saja kita ucapkan, padahal ada rasa takut sedikit, ada rasa kekurangan, itu harus diucapkan. Itu kalimat istidraj itu, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat langit yang turun, yang Allah ajarkan pada manusia. Ya, dan ini makanya saya senang sekali sharing untuk mengingatkan, ayo kita
ya selalu lafazkan itu, ya. Dan kalau di surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak, baik diucapkan di tulisan. Makanya kalau bikin status nggak boleh yang jelek-jelek, nanti nggak rasa kita tarik tuh. Lagi macet bikin status, macet banget nih, oh tambah macet itu. Ya, ya, ini yang terjadi ya. Dan sinyal ini keluar dari sini, dari pembuluh meridian, titik-titik di bawah kulit. Ini karena yang menemukan dokter dari India, namanya dokter Charaka, ini disebutnya cakra nih. Dan ini bisa berputar dia. Kalau dia berputar ke kanan, sinyal tersumbat. Kalau dia berputar ke kiri, sinyal terbuka. Ya. Makanya cara paling gampang juga untuk buka pembuluh meridian ini adalah ya kita berwudu. Oke. Dengan wudu yang dibasuh. Jadi bukan cuma kena air, tapi dibasuh. Jadi tangan kita pun kita kenakan membasuh kulit. Kenapa? Karena pembuluh meridian ini di bawah kulit. Ya, jadi kalau kita basuh wajah kita, jangan sekedar air kita cipratkan, tetapi betul-betul dibasuh. Agar air itu membersihkan kulit kita, dan waktu kita membasuh, ya, karena ini di bawah kulit, ini kena ini semuanya. Jadi terbuka dia. Jadi dia berputar ke kiri, bertawaf. Tangan juga begitu. Kita basuh dari ujung jari sampai siku. Dimintanya 3 kali. Makanya waktu membasuh itu sebisanya tempat yang beda-beda supaya kena semua titik-titiknya itu. Ya, kepala juga itu. Sebisanya dibasuh sampai belakang. Kenapa? Karena titik-titik cakra di kepala ini banyak sekali. Walaupun 3 helai di sini itu sah, berarti kan kena yang di depan. Cuman kalau mumpung di rumah kan ibu-ibu kan kalau suka di luar kan suka males ya. Kalau buka kudung makanya suka kalau wudu cuman begini aja nih yang rambut gitu kan. Tapi kalau di rumah mumpung di rumah kita bisa sebisanya kita basuh. Mungkin air akan kena rambut tetapi waktu basuhan tangan kita itu ya dia kena permukaan kulit dan nanti bawah kulit itu permukaan ada titik-titik ini terstimulasi. Kaki juga begitu. Makanya pada saat kita berdoa dalam keadaan wudu itu jauh lebih cepat terbroadcastnya jalannya itu doa dibanding kita tidak berwudu. Ya, sholat juga membuka sinyal. Terutama apa? Terutama yang di bagian badan sini, badan dan punggung. Kaki yang belum terbasuh dengan wudu tadi dibuka sinyalnya dengan sholat. Makanya pas kita di rumah saja, ya kita berharap sholatnya lebih tenang-tenang. Ditambah sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, itu sinyalnya makin panjang. Itulah mengapa kita lakukan dengan tenang. Ya. Puasa tadi sudah dijelaskan. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Sedekah. Ya. Baik sedekah yang wajib yaitu zakat, sedekah yang sukarela itu infak, wakaf, atau hadiah. Itu sinyal memperpanjang sinyal. Ya. Makanya kita kalau habis melakukan sedekah, kita doa. Kenapa? Itu lagi bagus-bagusnya sinyal itu, lagi mustajab-mustajabnya. Ya. Apalagi orang lanjut usia. Kalau kita masih punya orang tua, sinyalnya orang tua kita lebih panjang dari kita anaknya. Kenapa? Semakin tua kita, sinyal semakin panjang. Karena ibadahnya orang yang sudah semakin lanjut usia tentu semakin lama atau sudah lama. Ya. Orang hamil juga sinyalnya panjang. Kenapa? Satu dari ibu, satu dari janinnya ini. Manusia ini masih jadi zigot aja sudah bercahaya. Bahkan dari kajian tasawuf dikatakan ya pada saat zigot bercahaya itu ada nur Muhammad di dalam zigot manusia. Makanya orang hamil ini doanya makbul. Ya, silakan hamil lagi ibu yang masih bisa hamil. Ya, ya baik. Dan satu lagi suami istri. Suami istri bila berdekatan sinyalnya menyatu. Ya, makanya apabila kita didekati suami, duduk deket-deket sama suami dan istri itu panjang banget sinyal. Sebisanya istrilah berdoa. Ya. Kenapa? Karena istri yang lebih banyak potensi bicaranya. Kan kita kan kalau pernah belajar dulu ya, perempuan komunikasinya 20.000 per hari, laki-laki cuma 7.000 gitu kan. Jadi kita aja yang doa. Jadi kalau suami deket-deket duduk kita atau bahkan dipeluk, wah itu kesempatan banget ini. Sinyal ya berkolaborasi dengan sinyal. Oh, mantep itu doanya. Ya. Iya. Wah itu langsung dipeluk Pak Heri. Pak Heri Bu Heri berarti Bu Oka doain saya dapat jodoh Bu Oka. Iya, Bu Oka dipeluk. Makanya kalau suami istri nggak ada physical distancing. Iya. Betul.